Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Arwipa, NIM A012301. Di sini saya akan presentasi resum seminar hasil program studi teknik sipil. Berikut daftar seminar yang diikuti. 1. Produktivitas tower crane pada pemasangan well panel dengan pemateri Monica Helena Muria Putri. Yang kedua, analisis sumber resiko bagi developer perumahan dengan pemateri Andika Reza Yoga Pratama. Yang ketiga, analisis faktor keterlambatan proyek konstruksi atau CPM dengan pemateri Adib Sultan Firdaus. Yang keempat, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja K3 proyek gedung RS dengan pemateri Nadia Lianatul Lizah. Yang kelima, produktivitas penggunaan alat berat eksavator dan bulldozer dengan pemateri Dimas Rizai Raihan. Seminar 1, produktivitas tower crane pada pemasangan well panel. Materi Monica Helena Muria Putri, NIM A012286, dosen pembimbing Bapak Gatot Nur Setyo, STMT. Berikut latar belakang. Sektor konstruksi Indonesia berkembang pesat seiring pertumbuhan pariwisata dan perkotaan. Kebutuhan gedung bertingkat meningkat dan menuntut metode pelaksanaan yang efisien dengan teknologi konstruksi modern. Rumusan masalah: bagaimana tingkat produktivitas pemasangan well panel dengan tower crane yang dicapai di lapangan pada proyek ini. Faktor-faktor apa saja yang mengaruh produktivitas pemasangan well panel pada proyek. Tujuan dan lokasi penelitian: mengetahui tingkat produktivitas pemasangan well panel dan dengan tower crane di lapangan, mengidentifikasi dan menganalisis faktor yang mempengaruhi produktivitas pemasangan well panel. Lokasi proyek Hotel Fuyu Benuan, Jalan IR Sutarmi, Diabes, Solo, Jawa Tengah. Berikut seminar 2, analisis sumber resiko bagi developer perumahan. Materi Andika Reza Yoga Pratama, NIM A01220207, dosen pembimbing Suryo Hadjoyo, ST, MT. Berikut latar belakang. Proyek pembangunan perumahan di Boyolali memiliki tingkat resiko tinggi karena ketidakpastian kondisi di lapangan. Resiko definisikan sebagai kemungkinan terjadinya kejadian yang berdampak pada proyek ditentukan oleh peluang dan konsekuensinya. Semakin besar skala proyek, semakin tinggi resikonya. Rumusan masalah: apa saja resiko yang mungkin terjadi pada proyek perumahan? Bagaimana tingkat resiko dominan bagi developer pada proyek perumahan? Bagaimana respon resiko yang tepat bagi developer pada proyek perumahan? Tujuan dan temuan tingkat resiko: mengidentifikasi sumber resiko bagi developer pada proyek perumahan, mengetahui tingkat resiko dominan bagi developer pada proyek perumahan. Nilai resiko tertinggi menunjukkan resiko dominan yang perlu mendapat perhatian dan penanganan lanjut dari developer. Berikut seminar ketiga, analisis faktor keterlambatan proyek konstruksi dengan pemateri Adib Sultan Firdaus, NIM A01220002, dosen pembimbing Suryo Handoyo, STMT. Latar belakang: suatu proyek cenderung mengalami keterlambatan apabila dalam pelaksanaannya menghadapi bermacam-macam kendala konstruksi yang mengakibatkan bertambahnya waktu pelaksanaan proyek. Rumusan masalah: faktor-faktor apa saja menyebabkan keterlambatan pada proyek pembangunan gedung PKB MAN 1 Surakarta. Pekerjaan apa saja yang paling dominan menyebabkan keterlambatan sehingga berpengaruh langsung terhadap proyek. Faktor keterlambatan: Prabowo 19.099, gambar dan spesifikasi teknis yang tidak lengkap, adanya perubahan perencanaan selama proses pelaksanaan proyek. Manfaat penelitian: menambah wawasan dan mengetahui di bidang manajemen proyek konstruksi. Yang keempat, seminar yang keempat, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja K3. Pemateri Nadia Lianatul Lizah, NIM A01220060, dosen pembimbing Herman Husila, STMT. Berikut latar belakang. Sektor konstruksi merupakan salah satu bidang pekerjaan yang memiliki tingkat resiko kecelakaan kerja tinggi, sehingga penerapan K3 menjadi aspek krusial dalam pelaksanaan proyek. Rumusan masalah: bagaimana penerapan K3 pada lingkungan proyek pembangunan gedung 5 lantai RS Kasih Kota Surakarta. Bagaimana evaluasi penerapan K3 dalam lingkungan proyek tersebut. Kesimpulan:
Penerapan ketiga pada proyek ini berada pada kategori sangat baik. Evaluasi checklist lapangan menunjukkan perusahaan telah menyediakan fasilitas APD, P3K, dan jalur evakuasi, serta melakukan pengawasan dan pemeliharaan alat kerja secara berkala. Seminar kelima, produktivitas alat berat, ekskavator, dan bulldozer. Dengan pemateri Dimas Rizai Raihan, NIM A0122-099, dosen pembimbing Herman Susila, STMT. Latar belakang yaitu penelitian ini menganalisis produktivitas alat berat, ekskavator, dan bulldozer pada pekerjaan cut and fill menggunakan metode pengumpulan data sekunder dan data primer. Rumusan masalah, berapa produktivitas ekskavator dan bulldozer pada pekerjaan cut and fill, berapa biaya sewa alat berat, ekskavator, dan bulldozer untuk menyelesaikan pekerjaan. Produktivitas harian ekskavator Sonya 3475C mencapai 256,739 meter kubik per jam. Dengan capaian tersebut, pekerjaan cut and fill pada proyek ini tidak selesai sesuai jadwal rencana akibat faktor cuaca, kerusakan alat, dan faktor kriminal atau pencurian komponen alat berat. Rangkuman umum. Kelima, seminar hasil ini menunjukkan bahwa keberhasilan proyek konstruksi tetap bergantung pada produktivitas sumber daya alat berat dan tower crane, manajemen resiko yang tepat, pengendalian jadwal melalui identifikasi faktor keterlambatan, serta konsistensi penerapan keselamatan dan kesehatan kerja K3 di lapangan. Produktivitas alat, manajemen resiko, keterlambatan proyek, keselamatan kerja. Berikut presentasi saya. Bila ada salah kata, mohon maaf sebelumnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.